Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Soliha, NIM 231730859, Program Pendidikan Jasmani. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi, yaitu pengertian atau sejarah pendidikan kesehatan sekolah. Tinjauan sejarah. Sekolah telah menjadi fokus berbagai upaya untuk meningkatkan dan menjamin anak-anak dan remaja Amerika sejak era kolonial. Dalam pernyataan sementara, komite meninjau beberapa aspek historis dari program kesehatan sekolah untuk memberikan konteks bagi definisinya tentang program kesehatan sekolah komprehensif atau CSHP, dan latar belakang untuk mengidentifikasi isu-isu yang akan diperiksa dalam studi komite. Bagian berikut memperluas tinjauan tersebut. Pemahaman tentang evolusi program kesehatan sekolah memberikan wawasan tentang bagaimana isu-isu pendidikan, politik, dan sosial serta isu-isu kesehatan telah memengaruhi program-program ini selama bertahun-tahun dan memberikan pelajaran untuk pengembangan program kesehatan sekolah di masa mendatang. Kesehatan sekolah hingga awal abad ke-20. Selama masa kolonial, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada aspek kesehatan sekolah. Benjamin Franklin menganjurkan situasi yang menyehatkan dan mempromosikan latihan fisik sebagai salah satu mata pelajaran utama di sekolah-sekolah yang berkembang pada masanya. Samuel Moody, kepala sekolah Damer Grammar School yang dibuka pada tahun 1763 sebagai sekolah asrama swasta pertama, mengajarkan nilai olahraga dan berpartisipasi di dalamnya. Namun, sebelum pertengahan tahun 1800-an, pendidikan publik masih dalam tahap formatif dan upaya untuk memperkenalkan kesehatan ke sekolah-sekolah masih terisolasi dan jarang dilakukan. Baru pada tahun 1840, Rhode Island mengesahkan undang-undang untuk menjadikan pendidikan wajib, dan negara bagian lain segera mengikutinya. Para profesional kesehatan sekolah sering menyatakan bahwa era kesehatan sekolah modern dimulai pada tahun 1850. Pada tahun itu, Komisi Sanitasi Massachusetts yang dipimpin oleh Lemuel Shattuck menghasilkan sebuah laporan yang berdampak signifikan pada kesehatan sekolah dan telah menjadi karya klasik di bidang kesehatan sekolah dan telah menjadi karya klasik di bidang kesehatan masyarakat. Shattuck menjabat sebagai guru di Detroit dan sebagai anggota komite sekolah di Concord, Massachusetts, tempat ia membantu menata ulang sistem sekolah umum. Latar belakangnya menyebabkan program-program sekolah mendapatkan perhatian besar sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit. Laporan tersebut menyatakan sebagai berikut. Setiap anak harus diajarkan sejak dini bahwa menjaga kehidupan dan kesehatannya sendiri, serta kehidupan dan kesehatan orang lain merupakan salah satu tugas yang paling penting dan harus selalu dilaksanakan dengan menaati hukum tertentu atau melakukan tindakan tertentu. Kehidupan dan kesehatannya dapat dipertahankan dengan tidak menaati atau melakukan tindakan tertentu lainnya. Keduanya akan hancur. Dengan mengetahui dan menghindari penyebab penyakit, penyakit itu sendiri akan terhindari, dan ia dapat menikmati kesehatan dan hidup dengan tidak mengetahui penyebab-penyebab ini dan terpapar olehnya. Ia dapat tertular penyakit, merusak kesehatannya, dan meninggal.
Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan, kebahagiaan, dan umur panjang bergantung pada kesehatan. Dan bahkan tugas-tugas besar moral dan agama pun dapat dilakukan dengan lebih baik dalam kondisi sehat daripada dalam kondisi sakit. Segera setelah laporan Satuk dirilis, sektor medis dan kesehatan masyarakat mulai menyadari peran yang dapat dimainkan oleh sekolah dalam mengendalikan penyakit menular dengan audiens yang menjadi sasaran mereka, yaitu anak-anak dan kaum muda. Misalnya, meskipun vaksin telah dikembangkan bertahun-tahun sebelumnya, cacar terus menyerang hingga paruh kedua abad ke-19 karena masuknya imigran baru secara terus-menerus dan mobilitas penduduk. Ketika kota New York menghadapi wabah cacar pada tahun 1860-an, tidak ada mekanisme yang tersedia untuk menyediakan vaksinasi gratis bagi mereka yang membutuhkannya. Sehingga Dewan Kesehatan beralih ke sekolah. Pejabat pendidikan setuju untuk mengizinkan pemeriksaan anak-anak sekolah untuk menentukan apakah mereka telah divaksinasi atau tidak. Dan pada tahun 1870, vaksinasi cacar menjadi prasyarat untuk masuk sekolah. Meskipun sekolah-sekolah pada periode ini memiliki potensi untuk menghadapi dan mengendalikan penyakit menular, tidak diragukan lagi, mereka juga berkontribusi terhadap penyebaran penyakit. Pada akhir tahun 1860-an dan awal tahun 1870-an, Dewan Kesehatan Kota New York melembagakan program inspeksi sanitasi semua sekolah umum 2 kali setahun. Inspeksi ini mengungkapkan lingkungan yang kotor dan kepadatan yang berlebihan. Pipa ledeng modern tidak ada dan sekolah terkadang diserbu oleh tikus. Seringkali lebih dari 100 siswa menempati satu ruang kelas kecil dengan 2 atau 3 anak duduk di meja yang sama. Ruang kelas tidak memiliki ventilasi dan udara segar. Masalah yang diperburuk dengan menggunakan kompor untuk pemanas dan lampu gas untuk penerangan. Masalah-masalah ini berlanjut di kota New York bahkan hingga awal abad ke-20 dan tidak diragukan lagi situasinya tidak unik di New York City. Era pemeriksaan medis di sekolah dimulai dengan sungguh-sungguh pada akhir abad ke-19, 1975. Pada tahun 1894, Boston menunjuk 50 penjaga medis untuk mengunjungi sekolah dan memeriksa anak-anak yang dianggap sakit. Pada tahun 1897, Chicago, Philadelphia, dan New York semuanya telah memulai program yang sebanding dan sebagian besar tenaga medis yang berpartisipasi memberikan layanan mereka tanpa kompensasi. Keberhasilan program-program awal ini berkembang menjadi pemeriksaan medis yang lebih formal pada tahun 1899. Connecticut mewajibkan pemeriksaan anak-anak sekolah untuk masalah penglihatan. Pada tahun 1902, Kota New York menyediakan pemeriksaan rutin bagi semua siswa untuk mendeteksi penyakit mata dan kulit yang menular, dan mempekerjakan perawat sekolah untuk membantu keluarga siswa mencari dan menindaklanjuti pengobatan. Pada tahun 1906, Massachusetts mewajibkan pemeriksaan medis di semua sekolah umum. Sebuah langkah yang mengantarkan pada program pemeriksaan medis berbasis luas yang melibatkan perawat sekolah dan dokter. Mendapat mandat legislatif menjadi sarana untuk memastikan pemeriksaan medis, dan undang-undang tersebut hingga hari ini terus menjadi dasar bagi banyak
elemen program kesehatan sekolah. Sekitar pergantian abad, peran dan keuntungan perawat sekolah mulai diakui. Pada tahun 1902, Lillian Wald menunjukkan di New York City bahwa perawat yang bekerja di sekolah dapat mengurangi ketidakhadiran karena penyakit menular hingga 50% dalam hitungan minggu 1977 untuk kondisi ringan. Perawat merawat siswa di sekolah dan menginstruksikan mereka dalam perawatan diri. Untuk penyakit berat, perawat mengunjungi rumah anak-anak yang telah dikeluarkan dari sekolah karena sakit atau infeksi, mendidik orang tua tentang kondisi anak mereka, memberikan informasi tentang sumber daya medis dan keuangan yang tersedia, dan mendesak orang tua untuk merawat anak mereka dan kembali ke sekolah. Perawat sekolah mulai mengambil peran utama dalam pemeriksaan medis harian siswa, perawatan kondisi ringan, dan rujukan masalah utama ke dokter. Pada tahun 1911, ada 102 kota yang mempekerjakan kader perawat sekolah. Pada tahun 1913, New York City sendiri memiliki 176 perawat sekolah. Perluasan peran perawat sekolah ini membebaskan dokter untuk menghabiskan lebih banyak waktu dalam melakukan pemeriksaan medis terhadap siswa secara individu dengan kebutuhan yang diketahui daripada memeriksa seluruh kelas. Pemeriksaan medis di awal abad ini tidak diragukan lagi, hanya asal-asalan dan dangkal. Misalnya, di New York City pada tahun 1904 dilaporkan bahwa ada 8261733 pemeriksaan dilakukan 515505 siswa dirawat oleh perawat dan dokter sekolah. Namun jumlah total inspektur medis hanya 50. Faktor lain yang mengurangi efektivitas pemeriksaan medis adalah sikap Victoria terhadap kemampuan tubuh. Hingga tahun 1914, inspektur sekolah tidak diperbolehkan menyentuh anak-anak, dan pemeriksaan dilakukan dengan anak-anak berpakaian lengkap. Pada tahun 1915, Dewan Pendidikan New York memperkenalkan persyaratan baru bahwa semua anak yang masuk sekolah harus menjalani pemeriksaan fisik tanpa pakaian. Persyaratan ini mendapat beberapa penolakan, dengan para kritikus menyatakan tidak bermoral untuk menelanjangi anak-anak untuk tujuan medis, dan menegaskan bahwa pemeriksaan fisik di sekolah merupakan gangguan dan pelanggaran kebebasan pribadi, dan karenanya bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bebas. Prevalensi tuberkulosis di Amerika Serikat berdampak signifikan pada kesehatan sekolah. Pada awal abad ini, yang paling menonjol adalah pengembangan dan penyebaran kelas terbuka yang terbuka lebar terhadap udara luar. Bahkan di tengah musim dingin di semua kota besar, di bawah pengawasan personel medis dan pendidikan. Pada tahun 1915, National Tuberculosis Association mendaftarkan anak-anak sekolah dalam program Christmas Sale. Seorang anak yang akan membeli atau menjual segel senilai 10 sen didaftarkan sebagai Modern Health Crusader dan menerima sertifikat. Dengan 4 aturan kesehatan, para pejuang juga menyimpan catatan pribadi tentang seberapa baik mereka melaksanakan 11 tugas kesehatan harian. 1. Pada tahun pertama program, 100 anak menjadi pejuang, dan program tersebut didukung oleh National Education Association atau National Congress of Parents and Teachers. Sepanjang akhir abad ke-19 pada awal abad ke-20, gerakan anti-alkohol juga memengaruhi program kesehatan sekolah.
menekankan bahwa anak-anak harus belajar tentang dampak alkohol, tembakau, dan narkotika pada sistem tubuh manusia. Sebagai hasil dari upaya ini, mayoritas negara bagian mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pengajaran tersebut, yang seringkali dimasukkan ke dalam kurikulum fisiologi dan higieni. Pelatihan fisik, umumnya disebut senam, juga mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah selama periode ini. Para pemimpin awal gerakan pendidikan jasmani memiliki gelar kedokteran, dan ada banyak diskusi tentang profesi baru pendidikan jasmani yang merupakan perpaduan antara bidang medis dan pendidikan. Pelatih fisik sering dikaitkan dengan pengajaran tentang anti alkohol dan higiene. Topik lain yang menjadi fokus pada tahun-tahun awal pendidikan jasmani meliputi pengukuran antropometri, sistem senam, atletik, tari rakyat, dan latihan militer, meskipun kegiatan militer tidak lagi diminati pada pergantian abad. Jangkauan layanan kesehatan yang terkait dengan sekolah sangat luas pada awal abad ke-20, dan klinik medis dan gigi berbasis sekolah bermunculan untuk menyediakan layanan, terutama bagi siswa miskin. Layanan ini terkadang terlalu banyak dijanjikan dan disebut-sebut sebagai obat mujarab untuk menghilangkan kegagalan dan kenakalan sekolah, menyediakan kesempatan pendidikan yang setara, dan menjangkau orang tua agar mereka menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. Meskipun klinik sekolah gratis sering dikecam oleh lembaga medis sebagai pengobatan sosial, dokter gigi cenderung mendukung klinik gigi sekolah gratis. Banyak dokter gigi menganggap anak-anak sebagai pasien yang merepotkan. Selain itu, orang tua menuntut biaya yang lebih rendah untuk perawatan anak-anak dan mereka sering menolak untuk membayar tagihan dokter gigi untuk perawatan tersebut. Jangkauan layanan medis yang diberikan begitu luas sehingga terkadang operasi kecil pun dilakukan di sekolah. Misalnya di New York City pada tahun 1906, ketika orang tua dari sejumlah besar anak yang harus mengangkat amandel dan adenoid tidak mampu membayar ongkos ke apotik terdekat. Beberapa dokter sukarelawan melakukan operasi ini pada 83 anak di sekolah umum 75. Sayangnya, rumor kemudian menyebar bahwa dokter sekolah menggorok leher anak-anak sekolah sebagai awal dari pembantaian umum terhadap orang-orang Yahudi. Dan beberapa keseluruhan pun terjadi. Kerusuhan ini diketahui pemicu oleh dokter ahli bedah, dokter swasta yang melakukan operasi yang sama dengan biaya tertentu dan tidak suka sekolah melakukan pekerjaan secara cuma-cuma. Pada periode antara tahun 1890-an dan Perang Dunia I, dorongan untuk banyak layanan kesehatan dan sosial dalam pendidikan datang dari luar sekolah. Pada tahun 1890-an, sekolah-sekolah di Boston dan Philadelphia merupakan pelopor awal dalam membangun program kerjasama dengan organisasi-organisasi filantropi untuk menyediakan makan siang sekolah guna memerangi kekurangan gizi dan kelaparan serta dampaknya terhadap pembelajaran. Di banyak kota, klub-klub perempuan menyediakan makanan sekolah, transportasi, dan kelas-kelas khusus untuk anak-anak yang sakit atau cacat, serta program-program pendidikan dan rekreasi selama musim panas dan di luar jam sekolah. Pekerja rumah penampungan mengembangkan program-program model untuk pekerja sosial dan konseling kejujuran yang umumnya dikelola oleh sukarelawan atau didukung oleh sumbangan amal.
Guru tamu cikal bakal pekerja sosial sekolah bekerja untuk keluarga-keluarga, terutama keluarga-keluarga imigran, untuk membantu mereka beradaptasi dan menumbuhkan sumber daya yang dibutuhkan, serta bekerja dengan para pendidik untuk membantu mereka menghadapi keragaman siswa yang datang ke kelas. Konselor bimbingan kejujuran, cikal bakal konselor bimbingan sekolah, berusaha menghubungkan siswa dengan pekerja dan menghubungkan sekolah dengan perekonomian secara keseluruhan. Itulah materi yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.